Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang teorema Pythagoras. Nah, kita masuk di yang pertama, luas segitiga siku-siku. Kita pahami dulu luas segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC berikut. Nah, ini segitiganya. ABC. Luas segitiga siku-siku ABC sama dengan AB kali BC per 2. Karena AB dan BC adalah sisi siku-siku, maka berlaku luas segitiga siku-siku sama dengan 1 per 2 kali BC kali AB. Ingat rumus luas segitiga 1 per 2 kali alas kali tinggi. Nah, ini alasnya BC, tingginya AB. Jadi bisa kita tulis dari segitiga ABC ini, luas segitiga siku-siku sama dengan 1 per 2 kali BC kali AB. Nah, kita masuk di contoh soal. Contoh soal. Hitunglah luas segitiga ABC di samping jika diketahui panjang BC-nya sama dengan 15 cm dan AB-nya 10 cm. Nah, ini. Berarti panjang AB-nya ini 10 cm dan BC ini 15. Nah, langsung kita kasih masuk saja di rumusnya. Jawabnya langsung jawab. Luas segitiga ABC sama dengan AB kali BC per 2. Atau juga bisa ditulis sama dengan 1 per 2 kali BC kali AB. BC artinya AB tingginya. Nah, ini sama dengan 1 per 2. Kita kasih masuk nilai BC-nya. BC-nya sama dengan 15. Ini 1 per 2 kali 15 kali 10. Nilai AB-nya 10. Jadi 1 per 2 kali 15 kali 10 sama dengan 75 cm persegi. Nah, ini latihan soal. Ini latihan soal bisa dikerjakan. Nah, selesaikanlah soal-soal berikut dengan baik dan benar. Ini nomor 1. Hitunglah luas segitiga berikut. Nah, ini yang poin A. Kerjakan sesuai contoh soal tadi. Nah, ini juga poin B ada segitiga. Poin A segitiga ABC dan poin B segitiga PQR. Nah, ini nomor 2. Hitunglah luas segitiga jika diketahui panjang A. Sisi tegak 17 cm dan sisi alasnya 10 cm. B. Sisi tegak 9,5 cm dan sisi alasnya sama dengan 4,5 cm. Nah, ini dikerjakan sesuai contoh soal tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk di menghitung luas persegi dengan luas segitiga siku-siku. Nah, kita menghitung luas persegi menggunakan luas segitiga siku-siku. Nah, ini perhatikan. Menghitung luas persegi ABCD pada gambar berikut dalam satuan luas. Nah, ini persegi ABCD. Nah, ini perhatikan, persegi kita mau menghitung luas persegi ABCD sedangkan kita tidak tahu panjang sisi-sisi ini. Kita tidak tahu. Nah, sedangkan sini yang ditahu panjang sisi persegi EFGH yaitu 7 cm. Ini persegi EFGH 7 cm. 3 tambah 4 7 kan? Nah, ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kita mulai mencarinya. Ini gambarnya sama dengan gambar yang tadi pada halaman sebelumnya. Nah, untuk menghitung luas persegi ABCD, terlebih dahulu gambarnya disekat-sekat menjadi beberapa buah segitiga. Nah, kita sudah sekat-sekat menjadi beberapa buah segitiga, jadi 4 buah segitiga. Ini. Nah, perhatikan. Oke. Luas persegi EFGH sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, luas persegi EFGH sama dengan 49. Luas segitiga AEB sama dengan 1 per 2 kali 3 kali 4. Nah, ini 1 per 2 kali 3 kali 4. Ini itu. Nah, sama dengan 6. Karena segitiga AEB sama dengan segitiga BFC sama dengan segitiga CGD sama dengan segitiga AHD. Nah, ini. Jadi, luas segitiga AEB dan luas segitiga BFC ini sama. Dan luas segitiga CGD juga sama. Dan luas segitiga DHA juga sama. Jadi luas segitiga ini, keempat segitiga ini sama. Nah, sekarang kita bisa dapat ketahui, jadi luas persegi ABCD sama dengan luas seluruh persegi ini, luas persegi EFGH dikurangi jumlah luas keempat segitiga ini. Saya ulangi, kalau kita mau mencari luas persegi ABCD,
itu adalah luas persegi EFGH dikurangi jumlah luas dari segitiga-segitiga ini. Segitiga-segitiga ini. Oke, kita masuk di rumus ini sama dengan luas persegi EFGH dikurang buka kurung luas segitiga AEB, luas persegi EFGH dikurang buka kurung luas segitiga AEB, luas ditambah luas segitiga BFC ditambah luas segitiga CGD ditambah luas segitiga AHD tutup kurung. Kita masuk nilainya tadi. Luas persegi EFGH sama dengan 49. Nah, luas segitiga AEB sama dengan 6. Nah, ini kan jumlah luasnya sama, berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi 49 dikurang 24 sama dengan 25 satuan luas. Nah, jadi luas persegi ABCD ini sama dengan 25 cm persegi. Nah, oke. Kita masuk di pembuktian teorema Pythagoras. Nah, pada setiap segitiga siku-siku, sisi-sisinya terdiri atas sisi siku-siku dan sisi miring atau biasa disebut hipotenusa. Gambar segitiga ABC di bawah ini adalah segitiga ABC yang siku-sikunya di B. Di segitiga ABC ini sisi-sikunya di B ini. Nah, ini perhatikan. Sisi yang membentuk sudut siku-siku yaitu AB dan BC disebut sisi siku-siku. Nah, ini. Sisi yang membentuk sudut siku-siku ini disebut sisi siku-siku. Ini AB, ini BC. Nah, membentuk sudut siku-siku ini. Nah, sisi di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa, yaitu AC. Ini. Sisi di hadapan sudut siku-siku disebut sisi hipotenusa atau sisi miring, AC. Nah, kita masuk di cara mendapatkan teorema Pythagoras. Nah, perhatikan gambar 1 dan 2. Gambar 1 dan 2 di atas menunjukkan persegi yang memiliki panjang sisi yang sama, yaitu B tambah C. Nah, ini. Panjang persegi ini sama, yaitu B tambah C. Ini juga B tambah C. Nah, perhatikan. Ini ada segitiga-segitiganya. Nah, perhatikan. B ini adalah panjang sisi siku-siku yang panjang. Dan C ini panjang sisi siku-siku yang pendek. Nah, ini. B tambah C. Ini juga. B tambah C. Ini yang panjang. Ini yang pendek. Nah, ini B tambah C. Nah, ini B yang panjang. C yang pendek. Nah, ini. C, B. Nah, B nya ini. B, C ini. Nah, B tambah C. Nah, karena panjang sisi-sisinya sama, maka luas kedua persegi tersebut juga sama. Nah, karena sisinya sama, berarti luasnya juga sama. Luas kedua persegi ini sama. Nah, daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Nah, daerah yang diarsir ini segitiga 1, 2, 3, 4. Di sini juga segitiga 1, 2, 3, 4. Ini jumlahnya sama. Ini dijumlahkan sama ini dijumlahkan, luasnya sama. Nah, daerah yang diarsir juga memiliki luas yang sama. Hal ini berarti daerah yang tidak diarsir juga memiliki luas yang sama. Nah, ini daerah yang tidak diarsir ini A kuadrat dari ini. Sisi hipotenusa ini A, berarti A kuadrat. Sedangkan sini yang tidak diarsir berarti B kuadrat tambah C kuadrat. Ini B kuadrat, C kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini cara mendapatkan teorema Pythagoras. Ini kelanjutannya. Berikutnya, perhatikan gambar 3. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar tersebut dirangkai dari bangun-bangun pada gambar 1 dan 2. Nah, gambar ini dirangkai dari bangun-bangun ini. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan segitiganya ini. Nah, segitiga ini. Nah, ini sisi miringnya A. Nah, ini A sisi miringnya. Nah, sisi ini sisi siku 1 yang panjang B. Nah, ini B, juga B. Nah, sisi siku yang pendek ini C. Ini C. Nah, ini luas persegi pada hipotenusa adalah A kuadrat. Ini. Nah, ini A kuadrat. Nah, dan B kuadrat tambah C kuadrat adalah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Ini. B kuadrat C kuadrat. Nah, intinya yang dimaksud teorema Pythagoras itu adalah sisi hipotenusa dikuadratkan sama dengan sisi siku-siku 1 dikuadratkan ditambah sisi siku-siku kedua dikuadratkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat dari teorema Pythagoras.
Teorema Pitagoras yang pembuktiannya telah dilakukan pada kegiatan siswa digunakan untuk menghitung panjang satu segitiga siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras tersebut, dapat diturunkan rumus-rumus berikut ini. Nah, ini penurunan rumus dari teorema Pitagoras tadi. Jika segitiga ABC siku-siku di titik B, maka berlaku, nah ini, ABC siku-sikunya di B, berarti berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, ini AC kuadrat hipotenusa kuadratkan tambah sisi siku-siku 1 dikuadratkan ditambah sisi siku-siku 2 kuadratkan. Sisi hipotenusa kuadrat sama dengan sisi siku-siku 1 kuadratkan ditambah sisi siku-siku 2 kuadratkan. Ini. Nah, jika yang dicari AB, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, kalau yang dicari BC, yang ini, berarti sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kita masuk di contoh soal. Nah, contoh soal. Pada gambar segitiga ABC di samping, siku-sikunya di titik B. Ini. Nah, panjang BC sama dengan 4 cm. Panjang BC 4 cm. Dan panjang AB 3 cm. Hitunglah panjang AC. Nah, yang dicari panjang ini, AC. Nah, jawab, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nih, hipotenusa kuadrat AC sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat AB tambah sisi siku-siku 2 kuadrat BC. Nah, sama dengan AC kuadrat sama dengan AB-nya sama dengan 3. Itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, BC-nya 4. Sama dengan AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi AC kuadratnya sama dengan 25. Berarti AC-nya sama dengan akar dari 25. AC-nya sama dengan 5. Jadi panjang AC ini 5. Nah, soal latihan 2. Nah, ini ada 2 nomor. Dibuat PR saja. Yang nomor 1, gunakanlah teorema untuk menghitung nilai X dan Y pada setiap gambar berikut ini. Nah, ini yang poin A, segitiga ABC, ini nilai X-nya ini. Dan poin B, segitiga PQR. Nah, ini nilai Y. Dicari saja menggunakan teorema Pitagoras tadi. Nah, nomor 2, pada gambar di samping, panjang tangga 6 meter, panjang tangga ini 6 meter, dan jarak kaki tangga ke pangkal pohon 4,8 meter. Ini. Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, tinggi pohon ini. Nah, oke. Menggunakan rumus teorema Pitagoras tadi ya. Oke. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.